Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Hikam Ibni Athaillah As-Sakandari. Hikam ke-234. Hikam ke-234, atau kalau dalam muhtasornya Mbah Soleh Darat, Hikam ke-130. Kalau dalam kitab aslinya 234. Bismillahirrahmanirrahim. Mata alamaka adamu ikbalin nasi alaika. Mata sewaktu-waktu alamaka menyakiti kepadamu, sewaktu-waktu menyakiti kepadamu. Adamu ikbalin nas, apa tidak adanya penerimaan manusia. Apa adamu ikbalin nas, tidak adanya penerimaan manusia alaika atasmu. Sewaktu-waktu menyakiti kepadamu berupa tidak adanya penerimaan manusia atasmu. Au tawajjuhum, atau mengarahnya mereka. Au tawajjuhum, atau mengarahnya mereka. Bizammi, dengan celaan. Bizammi, dengan celaan ilaika, kepadamu. Atau mereka mengarahkan celaan kepadamu. Kalau engkau mengalami seperti ini, farji, maka kembalilah ila ilmillahi, pada ilmunya Allah. Ila ilmillahi, pada ilmunya Allah, pada pengetahuannya Allah, fika, padamu. Fa in kana, maka jika ada, la yukniuka, tidak merasa puas kepadamu, tidak merasa puas, tidak merasa cukup kepadamu. Ilmuhu, apa ilmunya Allah. Ilmuhu, apa ilmunya Allah, pengetahuan Allah, fika, padamu, fika, padamu. Famusibuka, famusibatuka, maka musibahmu. Famusibatuka, maka musibahmu. Biadami konaika, dengan tidak adanya rasa puas, rasa cukupmu. Dengan tidak adanya rasa cukupmu. Bi ilmihi, dengan ilmunya Allah. Bi ilmihi, dengan ilmunya Allah. Asaddu, itu lebih dahsyat. Asaddu, itu lebih dahsyat. Min musibatika, dari musibahmu. Min musibatika, dari musibahmu. Biwujudil aza, dengan adanya hinaan, aniaya. Biwujudil aza, dengan adanya aniaya. Minhum, dari mereka. Minhum, dari mereka annas. Ibnu Athaillah menyatakan dalam hikamnya ke-234, sewaktu-waktu menyakitimu, tidak menerimanya manusia atasmu. Engkau tidak diaku, padahal engkau udah melakukan seperti ini, tapi nggak diaku sama manusia. Engkau sebenarnya udah melakukan kayak begini, tapi nggak disebut sama manusia. Engkau padahal yang berjuang di acara itu, tapi nggak diterima kasihin pas sambutan ketua panitianya, misalnya. Engkau nggak diaku, tidak ada penerimaan itu. Engkau dianggap ya tidak dianggap tidak melakukan apa-apa. Tidak diaku lah bahasa kitanya, tidak diaku. Tidak diterima, tidak ada pengakuan, tidak ada penerimaan manusia atasmu. Engkau masuk ke sebuah acara, tapi panitianya tidak menjamumu, panitianya tidak mengopenimu. Kalau engkau merasa sakit dari hal itu, atau manusia mencelamu,
mencela apa saja, mencela urusan apa saja yang engkau sesungguhnya tidak ada salah di situnya. Yang engkau sebenarnya sudah lurus saja, sudah on the track di situ. Tapi manusia tetap saja mencelamu di situ. Maka kata Ibnu Athaillah, kembalilah engkau kepada ilmunya Allah. Kembalilah engkau kepada pengetahuannya Allah. Allah tahu apa yang sudah kamu lakukan. Allah tahu apa yang sudah kamu kerjakan. Allah tahu apa yang kamu sudah sumbangkan. Allah tahu yang mereka cela itu sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak benar. Kembalilah engkau kepada ilmunya Allah. Jangan kepada ilmunya manusia. Jangan kepada pengetahuannya manusia. Tapi kembali kepada ilmunya Allah kepadamu. Pengetahuannya Allah kepadamu. Sebab, kata Ibnu Athaillah, kalau engkau tidak merasa cukup, tidak merasa puas terhadap pengetahuan Allah kepadamu, mestinya gue disebut. Kan sebenarnya udah ada Allah yang tahu engkau. Sebenarnya kan Allah udah ngerti, udah tahu apa yang kamu lakukan sesungguhnya, Allah sudah tahu. Tapi kita nggak merasa puas, nggak merasa cukup dengan ilmunya Allah. Kita pengennya ilmunya manusia. Bukannya ilmunya Allah, tapi ilmunya manusia. Nggak merasa cukup kita dengan pengetahuan Allah, tapi pengennya juga diakui di pengetahuan manusia. Kalau engkau merasa seperti itu, kalau engkau terjadi seperti itu, maka kata Ibnu Athaillah, musibahmu dengan tidak ada rasa cukup dengan pengetahuan Allah itu lebih dahsyat daripada musibahmu adanya aniaya manusia kepadamu. Itu lebih dahsyat engkau ini, musibahmu, durhakamu, ujianmu karena engkau tidak taat, tidak qanaah kepada Allah, tidak merasa cukup kepada Allah. Itu lebih dahsyat itu daripada musibahmu berupa dianiaya manusia. Segitunya. Wa kafa billahi alima. Kan ada, cukuplah Allah itu alima, zat yang maha mengetahui. Nah, kalau kemudian kita ini merasa cukup dan merasa puas dan juga betah saja terhadap apa yang Allah ketahui terhadap kita, apa yang ilmunya Allah kepada kita, maka pastilah istawa indaka zammuhum wa madhuhum wa ikbaluhum wa idbaruhum. Maka sama bagimu itu celaan mereka, pujian mereka, penerimaan mereka, berpalingnya mereka, itu sama buat kamu itu. Kalau engkau merasa cukup dengan ilmunya Allah. Kalau engkau merasa cukup dengan ilmunya Allah, dikerja engkau yang ngerjain disebut sama orang, nggak disebut sama orang, udah cukup. Engkau tidak akan merasa dicela, tidak akan merasa tidak dihargai, tidak akan merasa tidak diterima. Kenapa? Karena kita sudah cukup dengan pengetahuannya Allah. Justru kalau orang merasa menyadarkan pengetahuan Allah ada segalanya, Allah lah yang akan mengirim informasi itu kepada orang-orang yang tadinya nggak tahu menjadi tahu. Dikasih informasinya itu, dikasih informasi langsung oleh Allah. Tapi karena kita ini pengennya juga pengakuan manusia, bukan pengakuan Allah yang dikejar, maka yang terjadi adalah seperti itu. Kalau nggak disebut-sebut, kalau nggak di urusan manusia, urusan berbuat baik ada urusan kita. Urusan manusia mau bersyukur sama kita, bukan urusan kita itu. Biarkan urusannya masing-masing gitu. Urusan kita mah kewajiban kita berbuat baik. Orang yang sudah kita perbuat baik punya kewajiban dia untuk bersyukur. Kan man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Kan gitu hadisnya jelas. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Dalil itu jangan diambil sama kita. Yang kita melakukan kebaikan itu jangan diambil. Itu bagiannya orang yang kita perbuatin baik, itu bagian dia, jangan bagian kita. Bagian kita mau berbuat baik saja. Jangan itu kemudian kita ambil lalu kemudian merasa tersinggung. Lu mestinya bersyukur. Dasar gak bersyukur lu kepada Allah. Hadisnya kan jelas kok. Mestinya kan lu bersyukur sama gua. Itu mah dalil buat dia, bukan buat kita. Jangan diambil itu. Kalau nanti diambil terjadinya adalah tadi, semua akan merasa tidak cukup dengan ilmunya Allah. Bahkan orang kalau udah sampai di satu fase rohatuka wa tafrigu qalbika ma'a rabbika. Bahkan orang kalau sudah sampai kepada posisi tertentu, maka engkau lebih senang, lebih suka, hatimu itu cukup Allah saja yang tahu. Justru kalau ada orang tahu, gelisah hatimu itu.
Pada tahap tertentu itu. Bahkan ada seorang waliullah yang ketemu, yang kemudian diakui oleh orang lain, dia adalah waliullah, meninggal itu. Segitunya fasenya itu. Kenapa? Dia lebih senang, lebih bahagia, lebih tenang kalau cukup Allah aja yang tahu gitu. Cukup Allah saja yang tahu. Nah, itu kan kalau yang seperti ini aplikasinya di orang kita, Jumbang siapa? Abdullah, hambanya Allah, atau fulan, itu aplikasinya. Meskipun kan udah kita bahas, sudahlah, naikin posisimu, nggak usah juga Abdullahan, hamba Allah, sudah aja kasih namamu, nih kamu yang nyumbang, tapi hatimu nggak ada di situ gitu. Daripada nanti hambamu Abdullah, biar gua mah orangnya kagak mau disebut-sebut sama orang, ngomong kayak begitu aja udah sombong itu, udah riya itu, punya perasaan. Jadi begitu tipisnya loh. Soal hati itu begitu tipisnya loh. Kita gak mau disebut sama orang. Enggak lah, gue mah orangnya gak mau disebut-sebut sama orang. Ngerasa kayak gitu aja itu udah sombong itu. Jadi apa? Ya lepas aja sudah. Ya cukup aja sudah. Cukup aplikasinya adalah engkau merasa nggak ketika engkau disebut itu, gak disebut, engkau merasa nggak? Bahkan dalam makalah ulama yang lain, sukunul qalbi ila qabulil madhi laha asyaddu fiha minal ma'asi. Tenangnya hatimu menerima pujian itu lebih dahsyat musibahnya daripada maksiat. Jadi engkau dipuji-puji sama orang, itu tenang, bahagia, terus kemudian hatimu terus bahagia, tenang, senang gitu. Itu lebih dahsyat itu daripada musibah berupa maksiat. Segitunya katanya para ulama itu. Karena man ahabba ayyurafa bi syai'in minal khair aw yuzkaru fihi faqad asraqa ma'allahi fi ibadati. Orang yang suka untuk disebut, untuk diketahui sesuatu dari kebaikan dia atau disebut-sebut kebaikan dia, faqad asraqa ma'allahi fi ibadatihi. Sungguh dia sudah mensekutukan Allah di dalam ibadahnya. Kenapa? Li'anna man amila 'alal mahabbah. Karena orang yang mengerjakan sesuatu berdasarkan cinta, la yuhibbu ayyara amalahu ghairu mahbubi. Orang kalau berdasarkan cinta mengerjakan sesuatu itu, maka dia tidak akan suka memperlihatkan amalnya kecuali kepada yang dicintainya. Kita kan cinta nih sama Allah. Kita ibadah berdasarkan mahabbah kita. Kita sholat karena cinta kita kepada Allah. Kita berbuat baik karena cinta kita kepada Allah. Orang yang berdasarkan mahabbah kepada Allah nggak suka, nggak senang dilihat amalnya itu kecuali oleh orang yang dicintainya. Maka kemudian kalau kita ini cintanya sama manusia, maka kita nggak senang amalan kita ini kalau nggak dilihat sama manusia. Kenapa? Karena mahabbah kita bukan ke Allah, mahabbah kita kepada manusia, mahabbah kita kepada makhluk. Kalau mahabbah kita kepada makhluk, maka kalau ngerjain sesuatu nggak seneng kalau nggak dilihat sama manusia. Tapi kalau kemudian mahabbah kita kepada Allah, ya mana Allah nggak melihat. Maka kemudian kalau dia itu kemudian tidak melakukan apa-apa, tidak disebut oleh siapapun, ya dia tenang-tenang saja. Kenapa? Masa Allah nggak ngelihat? Wa kafa billahi alima. Cukuplah Allah itu zat yang maha melihat atau maha mengetahui. Nah, dalam hikam selanjutnya 235, Ibnu Athaillah kemudian melanjutkannya lagi. Innama hanyalah ajra, memberlakukan siapa Allah al-azza pada celaan, ala aidihim di hadapan mereka, mereka, maksudnya di atas tangan-tangan mereka. Allah memberlakukan celaan di atas tangan-tangan mereka manusia maksudnya. Kaila takuna, kenapa? Kaila takuna, agar tidak ada siapa kamu. Kaila takuna, agar tidak ada siapa kamu itu sakinan, tenang, tentram, ilaihim kepada manusia. Aroda menghendaki siapa Allah. Ayyuz ijaka, membuat gelisah siapa Allah padamu. Ayyuz ijaka, membuat gelisah siapa Allah padamu. An kulli syai'in, dari segala sesuatu. An kulli syai'in, dari segala sesuatu.
hatta la yasgolaka, sehingga tidak menyibukkan kepadamu, hatta la yasgolaka, sehingga tidak menyibukkan kepadamu, anhu darinya, anhu dari Allah, tidak menyibukkan kepadamu anhu dari Allah, syai'un, apa, sesuatu. Ibnu Athaillah kemudian menegaskan, Allah memberlakukan celaan atas mereka, atas kalian semua, atas kita semua. Artinya orang-orang menghina kita, orang-orang mencela kita, orang-orang mencibir kita, orang-orang menghasut kita, orang-orang mengintimidasi kita. Kenapa Allah memberlakukan itu? Agar engkau tidak merasa tenang kepada manusia, agar engkau tidak merasa tenang, betah bersama dengan manusia. Kenapa kok nggak boleh betah bersama dengan manusia? Karena ruh kalau sudah condongnya kepada alamus sufla saja, ruh kita kalau condongnya kepada alamus sufla, alam bawah ini kan makhluk, alam bawah ini kan makhluk. Kalau kemudian ruh kita ini condongnya kepada alam makhluk dan merasa tenang di dalam alam alam sufla dan mencintai di alam sufla, maka akan susahlah melakukan perpindahan ke alamul malakut. Sudah susah itu. Yang itu sesungguhnya adalah alamur ruhani. Nah, gini gampangnya. Anda begadang sampai subuh nih begadang. Kan suka kan, senang bersama dengan orang-orang, ngobrol gitu kan, betah kan, betah. Terus ke kamar mandi, kencing. Habis itu wudu nggak, sholat nggak, nyempetin nggak, 10 menit aja dulu pamit, bentar ya masuk dulu, bentar sholat dulu, nyempetin nggak begitu? Kenapa? Karena kita merasa betah. Kalau Anda nggak merasa betah lagi nongkrong, pulang apa nggak itu? Karena kita lagi betah banget, maka nggak mau pulang kita, nggak mau ngapa-ngapain, ngobrol aja. Boleh ngobrol, tapi ada jedanya. Masa kok nggak ke kamar mandi sih? Kok kagak kencing sih? Kalau kencing ya sekalian aja wudu, sholat aja dulu 2 rakaat. Sholat apa ya? Sholat syukur nikmat, syukur wudu, sholat apa gitu. Habis itu kita ngobrol lagi. Itu temanmu belum rapi 1 batang, kau udah selesai kok urusan kayak gitu. Tapi karena kita betah, ngobrolnya betah, maka kita nggak bisa naik, sulit pindah ke alamul malakut. Ya kita hanya adanya di alamus sufla aja, ngobrol-ngobrol begitu gitu. Nggak naik ruh kita ini ke alamus malakut. Padahal kalau kemudian kita pamit aja 10 menit aja, kemudian kita sholat, itu kan lagi naikin dulu nih, naikin ruh kita ke alamul malakut. Itu contoh yang kecil saja. Contoh yang besar itu ya apapun saja. Kalau kemudian kita ini sudah sangat-sangat mencintai, ya mencintai keluarga, anak, harta, terus kemudian apapun jabatan, sudah susah pindah itu ke alam itu. Sudah susah. Ya gimana? Anda malam-malam, ini pengantin lama ya, pengantin baru. Anda malam-malam, kemudian mencintai istri kan. Kemudian Anda bangun malam-malam, terus mana? Lebih tega ninggalin istri apa lebih tega ninggalin sholat? Istri ini lagi tidur kasur. Anda bangun ke kamar mandi, ninggalin istri dulu untuk sholat. Apa nggak tega, nggak mampu gitu, nggak mampu ninggalin istri, ngekepin istri aja. Kenapa? Karena mahabbah kita udah tinggi banget ini, merasa tenang banget sama istri ini, sehingga karena istri ini juga adalah alamus sufla, kita sulit untuk pindah ke alamul malakut tadi. Berupa apa alamul malakutnya? Berupa sholat, bangun, sholat dulu apa 2 rakaat, ya paling enggak 2 rakaat, kalau bisa syukur bisa 4 rakaat, habis itu zikir, habis itu kan seger lagi, ada kelonin lagi istrinya juga kagak apa-apa. Tapi kan berat kan kayak begitu, berat nggak? Anda berat nggak? Yang udah pada berat nggak? Bang Dayat berat nggak? Kan berat itu. Kenapa? Karena kita udah saking gitu loh, udah saking. Nah makanya tadi katanya Ibnu Athaillah, Allah ini memberlakukan celaan kepadamu itu agar kamu itu tidak merasa tenang di situ. So kalau kamu merasa tenang di situ, engkau nggak bisa naik pindah ke alamul malakut. Yang itu sesungguhnya adalah alamur ruhani. Maka Allah membuat gelisah kepadamu dari segala sesuatu. Gelisah kita punya gelisah. Karena kita punya gelisah, sehingga
nanti ujungnya adalah tidak ada sesuatu pun yang bisa menyibukkan kita dari Allah. Tidak ada satupun yang bisa menyibukkan kita untuk bisa bersama dengan Allah. Kenapa? Karena kita dibuat gelisah. Kalau Anda kemudian dibuat gelisah-gelisah, mau lari kemana sih Anda kalau lagi gelisah? Anda kan kalau lagi gelisah kan mesti zikirnya banyak, sholatnya banyak, wiridnya banyak, kan gitu kan? Kan kalau lagi gelisah kan begitu kan? Kita ini kan gitu. Nah, karena kemudian dibikin gelisah mulu, engkau itu kemudian disibukkan terus sama Allah. Lalu lama-lama dapat ini, dapat mahabbahnya, dapat sirnya, sehingga engkau lebih suka. Nah, sehingga tidak ada apapun yang bisa menyibukkanmu kecuali dengan Allah. Oh, kalau begitu berarti nggak bisa kerja lagi. Oh, tetap saja Anda bisa kerja, tapi kerjamu itu lebih terarah karena ada Allah di situ. Gitu ya. Jadi itu sudah sunnatullah, sudah pasti orang itu dikasih ujian-ujian kayak begitu. Maka dalam kalimat yang lain dikatakan, man azaka faqad a'taqaka min riki ihsani. Barang siapa kalau ada orang yang menyakitimu, sungguh Allah sudah memerdekakanmu dari perbudakan kebaikan dia. Wa man ahsana ilaika faqad istaraka wujudum tinani. Sedangkan orang yang berbuat baik kepadamu, sungguh dia sudah mencuri keberadaan pemberian. Sungguh keberadaan pemberiannya sudah mencurimu. Jadi diulang nih. Orang yang menyakitimu, sungguh Allah bebaskan dari perbudakan kebaikan dia. Kalau ada orang berbuat kebaikan kepadamu, sungguh perbuatan baiknya itu, pemberiannya itu sudah mencuri dirimu. Kita disakitin sama orang, kan kita udah kagak bebas dari menundukkan diri berbuat baik, maksudnya berbuat baik yang berlebihan gitu loh. Tapi kalau ada orang, coba Anda tiap hari dikasih rokok mulu sama orang, itu bukannya sudah mencuri dirimu itu, ya kan? Tiap hari, tiap seminggu dikirimin sembako, seminggu dikasih duit sekian, itu kan sudah mencuri wujudum tinani. Kalau ternyata ada apa-apa sama dia, nggak ada lagi nih objektivitas dalam diri kita. Kita akan menjadi budak kebaikan dia, budak terhadap kebaikan dia. Maka kemudian yang terjadi, ada orang diangkat jabatan misalnya, kemudian dia berhutang budi, mau apapun dia dibela-bela itu. Nah, itulah yang kemudian Rasulullah SAW ingatkan. Baginda Rasulullah bersabda, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, kata Rasul. Siapa orang yang memberikan kebaikan kepadamu, fakafi'uhu, balaslah dengan setara. Fa'ilam takdiru fad'ulah. Kalau kamu tidak mampu untuk membalas yang setara, fad'ulah, doakan dia. Untuk apa ini? Untuk membebaskan. Ada orang ngasih kita seperti ini, kita kasih lagi dia sesuatu. Kita nggak bisa ngasih sesuatu, dia butuh doa. Ada butuh lagi, ada apa? Lagi ada hajat ini. Oke, malam ya saya doain, saya wiridin Anda. Itu maksudnya untuk apa itu? Untuk membebaskan gitu. Karena kullu zalika liyatahallasul qalbu min riki ihsanil khalqi. Karena semua itu untuk membebaskan hati min riki ihsanil khalqi, dari perbudakan kebaikannya makhluk. Wa yata'allaqu bil malikil haqqi, dan dia hanya bergantung dengan Allah sang maharaja. Maka ada orang berbuat baik kepada kita, berbuat baik maksud berbuat baik secara duniawi ya. Yang kita kan urusannya kan duniawi. Ada orang memberikan kita sesuatu, Anda kasih sesuatu kepada dia yang lain gitu. Dalam hadis yang tahadu. Ya, tahabu. Saling kasih hadiahlah, tahabu. Maka kalian bisa saling mencinta. Kenapa? Karena sudah saling memberi gitu. Kalau cuma dia doang yang memberi, kita akan jadi budaknya dia. Dan dia akan merasa satu saat, dia orang udah buang panin mulu, masa dia kagak mau gua kasih nyuruh ini. Karena manusia itu, ini orang mau dia, gak bakalan kagak mau dia gua suruh. Gitu ya. Itu aja tuh udah susah nih hati kita nih. Emang dia mau? Bakalan dia gak mau kalau gua suruh mah.
gitu ya. Kenapa? Karena dia merasa gue udah banyak banget berbuat baik sama dia, dia belum berbuat baik sama dia. Tapi kalau kemudian kita berbuat baik sama dia, dia berbuat baik juga kepada kita, nggak bisa kita ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena saling tadi itu, saling engkau balas itu, yang itu kemudian menimbulkan rasa cinta. Jadi justru kalau ada orang berbuat baik secara duniawi kepada kita, itu justru kita ada diperbudak. Maka kemudian kita mau dibudakin sama makhluk siapa? Ya kalau emang sama makhluk duniawi, ya berarti kita akan diperbudak sama makhluk duniawi. Kalau kemudian berbuat baik kita adalah seorang guru besar, seorang guru, kemudian kita jadi budaknya, rela kita jadi budak. Jadi anjingnya ulama juga kita rela kok. Apalagi jadi budak, jadi anjingnya juga kita rela kok. Itu kalau kebaikan dari seorang guru. Kalau kebaikan dari seorang yang agnia, orang-orang yang punya jabatan, itu kan perbudakannya beda lagi. Gitu ya. Maka juga Abu Hasan As-Sazili justru mengatakan gini, Abu Hasan As-Sazili, "Ihrab min khairin nas aksaru min antahroba min syarrihim." Larilah dari kebaikan manusia lebih banyak daripada engkau lari dari keburukan manusia. Engkau lebih banyak lari dari kebaikan manusia daripada lari daripada kejahatan manusia. Kenapa? Fa inna khairahum yusibuka fi qalbika. Karena kebaikan mereka akan menimpa di hatimu. Wasarruhum yusibuka fi badanik. Sedangkan keburukan mereka cukup menimpa di badanmu saja, jasadia. Wala antusoba fi badanika khairun min antusoba fi qalbik. Engkau itu ditimpa badanmu, ditimpa musibah badanmu itu lebih baik daripada hatimu yang kena musibah. Wala aduwun tasilu bi ilallah khairun min habibin yaqta'uka anillah. Musuh yang dapat mengantarkanmu kepada Allah lebih baik daripada seorang kekasih yang dapat memutuskanmu dari Allah. Lebih baik musuh, tapi musuh itu mengantarkanmu kepada Allah daripada seorang kekasih yang memutuskan dirimu kepada Allah. Wa mimma yadulluka ala anna hazihi sunnatullah fi ahibba wa isfiyai. Ini semua menunjukkan bahwa apapun yang dicela, celaan segala macam itu adalah sunnatullah. Sunnahnya Allah. Sunnatullah, sunnah Rasulullah kita, sunnatullah di kalangan orang-orang kekasihnya Allah dan orang-orang pilihannya Allah. Tidak ada kekasihnya Allah, tidak ada orang pilihannya Allah yang tidak kena ini, yang tidak kena celaan, yang tidak kena cemoohan, yang tidak kena gunjingan, yang tidak ada itu, tidak ada. Semuanya pasti kena. Sampai kapan kenanya? Ya sampai beliau wafat. Baginda Rasulullah itu 11 tahun habis-habisan dimusuhi. Hijrah ke Madinah, apa tenang hidupnya Rasulullah? Apa tenang? Enggak juga, enggak juga. Karena ada konflik ini, ada konflik ini, ada konflik itu. Terus sampai kapan? Ya sampai Rasulullah wafat. Baru kemudian di situ selesainya. Jadi jangan mengharap orang itu kemudian kita ada di masyarakat berhenti orang mencela kita. Nggak bisa berhenti. Jangan mengharap ada orang berhenti mencela manusia, mencela kita, menyindir kita, mengkritik kita. Jangan harap. Kalau ada yang begitu ngalah-ngalahin Nabi, Anda itu ngalah-ngalahin Nabi. Nabi itu udah Nabi sampai selesai. Jangankan Nabi dah ke panjang kelamaan, kejauhan. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu kan meninggalnya ya saat ngelihat ada kabar Belanda kemudian masuk lagi. Artinya sampai akhir hayatnya Hadratus Syekh, ya tetap saja beliau kena musibah. Beliau kena celaan, beliau kena musibah dari orang-orang yang jahat sampai beliau wafat gitu. Jadi kalau kemudian Anda enak nggak dapat apa, hati-hati tuh. Anda ustadz, Anda kiai, tapi nggak dapat apa-apa, nggak dapat celaan, nggak dapat sindiran, nggak dapat apa dari orang lain. Wah, hati-hati kekiaian Anda, hati-hati itu. Enak aja hidup Anda, mau pakai makan di sono, makan di sini, enak aja hidup Anda. Hati-hati itu. Ngalah-ngalahin Rasul itu Anda. Kenapa? Karena tadi itu, karena sunnatullah pasti. Rasulullah sampai kapan? Ya sampai wafat lah, sampai wafat. Abu Bakar diracun. Umar bin Khattab maktul, dibunuh. Sayyidina Utsman dibantai. Sayyidina Ali ditombak, Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain dibunuh. Sama begitu ya mereka itu. Jadi kalau kita kemudian disindir-sindir, dicela-cela dikit,
Jangan baperan. Jangan apa kuat. Ditaikin derajat Anda. Karena tidak ada, kalau Anda tahu buhur. Buhur itu nggak bisa menyerbak wanginya kalau nggak dibakar. Kalau nggak deket api. Anda kalau dicela orang, dihina orang, justru lagi ngebakar harumnya Anda. Nah, tenang-tenang saja ya semuanya ya. Wallahu a'lam bishawab.